Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita masuk tata ibadah kita, di acara ini kita perhatikan dulu di acara fotum nomor 2 JRA. Nanti yang membacakannya Bapak Rio, Kakak Boru Rio, dan si Rio, ya. Oke. Jadi kesaksian dari Oliver Aritona. Oke. 2 syafaat dari hula-hula kami Raja Sembiring. Oke. Kita mulai ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar, dan Maha Kudus, kuduskanlah kami di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan berseru. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menyertai dan memberkati kami dengan segala kebaikan sejak dahulu sampai sekarang, sehingga hati kami bersukacita dan bersorak. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa berada dalam kebaikan dan kasih setia-Mu, sehingga hati kami selalu bersukacita dan bersyukur kepadamu. Kiranya ibadah syukur kami ini pun berkenan di hadapan-Mu, agar Engkau dimuliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan, menyanyi dari buku Ende nomor 585. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
dari kitab Mazmur 111 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaat. Besar agung dan bersemarak kebekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengar kesaksian dari Oliver Aritonang. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 281. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3.
akan dengarkan dua syafaat dari keluarga hula-hula Raja Sembiring. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa pada siang hari yang indah ini, atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami sampai dengan pada saat ini. Bapa, terima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu pada setiap kegiatan kami sampai dengan pada saat ini. Terima kasih Bapa atas kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama di ruangan ini Bapa, dalam rangka ucapan syukur penubuhan Sidi, anak kami, cucu kami, beberapa kami, Rio Aritonang. Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian kepadamu. Harapan kami, biarlah acara ini terus berlangsung dengan baik di bawah bimbingan Bapa, dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Aritonang dari HKBP Bapa. Biarlah semua yang terucapkan olehnya adalah yang berkenan di hadapan-Mu saja. Bapa, kami berdoa untuk beberapa kami Rio Bapa yang telah mendapatkan penubuhan Sidi di GBIB Evata pada tanggal 27 November yang lalu Bapa. Biarlah Engkau terus yang membimbing dia dalam kehidupan dia selanjutnya Bapa, khususnya dalam dia mengejar cita-citanya untuk dapat kuliah di tempat yang diinginkannya. Yang kami dengar kabar Bapa, dia merindukan dapat kuliah di ITB. Biarlah apa yang dicita-citakannya dapat berhasil Bapa di bawah bimbingan-Mu. Kami berdoa untuk pertumbuhannya Bapa, khususnya pertumbuhan imannya, sehingga beberapa kami Rio ini terus menjadi anak yang memuliakan Engkau dalam kehidupannya dan membanggakan bagi semua keluarga. Bapa, kami memanjatkan puji syukur atas pemulihan kesehatan yang Kau berikan kepada adik kami Nandi Rio yang beberapa waktu yang lalu Bapa, dia harus opname karena sakit penyakitnya, tapi puji syukur kami panjatkan Bapa atas kesembuhan yang Kau berikan kepada dia. Begitu juga kami berdoa untuk silih kami Bapak Rio yang terus dengan sabar dengan hikmat menjaga semua yang perlu diperhatikan ya Bapak. Berkati kehidupan keluarga ini. Kami juga berdoa Bapak untuk orang tua kami, Om Pu Adriel. Engkau berkati terus kehidupannya Bapak. Kami sungguh bersukacita melihat orang tua kami
Ompu Adriel ini yang di usianya telah mencapai 88 tahun, kami lihat dia tetap dalam keadaan sehat-sehat. Begitu juga Bapak, Engkau berkati orang tua kami, Ibu yang terus mendapatkan kekuatan yang datang daripada-Mu Bapa, sehingga dia dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita yang datangnya daripada-Mu saja. Kami berdoa Bapa untuk keluarga besar Aritonang, begitu juga keluarga besar Sembiring Bapa. Berkati kami semua, biarlah Bapa dari perjumpaan ini kasih mengasihi di antara kami keluarga besar akan terus tampak, dan kami dikenal sebagai murid-murid Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, biarlah Engkau bimbing dia untuk terus berhasil dalam sekolahnya Bapa, dan memahami dengan baik apa yang dipelajarinya. Bagi yang sedang mencari pekerjaan Bapa, Engkau yang memberkati upaya-upayanya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami semua Bapa yang hadir pada acara ini, termasuk yang melayani di acara ini Bapa, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan baik, dengan penuh sukacita yang datangnya daripada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk semua keluarga besar kami lainnya Bapa, di mana mereka berada pada saat ini. Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Inilah doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, sehingga layak kami senantiasa menaikkan doa puji syukur dan permohonan ini kehadapan-Mu. Dengar dan kabulkanlah Bapa doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita naikkan pujian untuk mendengarkan firman Tuhan dari buku Wende 213 ayat 1 dan ayat 4. Bye.
Engkau telah menenangkan hati kami ya Bapa. Bersiap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabar yo? Baik, luar biasa. Iya. Ya, memang kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tetap dalam kondisi baik walaupun sakit. Aneh ya? Walaupun sakit tapi tetap baik. Walaupun susah tapi tetap senang. Nah, ini luar biasanya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan dalam acara yang berbahagia ini, acara ibadah ucapan syukur atas peneguhan CD yang telah diterima oleh Jonathan Rio Aritonang, tertulis dalam kitab nyanyian, yaitu kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-9, cuma satu ayat aja ya. Tertulis di situ ya, kita baca sama-sama dengan bahasa Indonesianya saja. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam bahasa Batak dikatakan, marhite-hite aha tarpabot tordoli-doli lakana molo dipahobar-hobar tuhatam. Di bahasa Inggris ini terjemahan Revised Standard Version yang saya pakai. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to thy word. Bahkan saya tambahkan di sini ada huruf-huruf apa ini, huruf-huruf cacingnya, huruf Ibrani ini. Bami yezake naa et arako lismo kit bareka bakal libi kit bareka. Di sini dikatakan young man itu orang muda, doli-doli. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, naar itu termasuk juga bajar dalam bahasa Batak. Kalau doli-doli kan sudah cenderung besar, tapi bajar itu masih remaja, bisa disebut antara 17 sampai dengan 19 tahun, itu naar. Jadi latar belakang ini perlu juga kita pahami, terutama dalam memahami kejiwaan, psikologi dari anak-anak usia 17 sampai 19 tahun. Kalau memang takas didok dison, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Berarti ada banyak gangguan sehingga anak muda, doli-doli, naar itu tadi harus bertahan, menjaga. Istilah bertahan memang ternyata dalam bidang olahraga, misalnya World Cup ya, coba saya suka ya, favorit saya Brasil, lalu nomor 2 Spanyol, Portugal. Tapi dalam Piala Dunia cuma 2 negara yang baru bisa mempertahankan kejuaranya, ya kan? Yang pertama Italia, tapi dalam kesempatan ini nggak ikut dia. Dan yang kedua Brasil, itu pun baru cuma 2 kali berturut-turut. Yang saya maksud lebih sulit mempertahankan gelar juara daripada merebutnya. Karena kalau merebutnya mungkin ya enjoy aja, nggak ada depresi atau tekanan, yang penting lawan aja. Tapi kalau mempertahankan ada gengsi. Kita nggak tahu apakah tahun ini Prancis bisa mempertahankan gelar juaranya dari tahun 2018 yang lalu. Kita tunggu tanggal mainnya. Yang jelas mempertahankan lebih sulit daripada merebut juara dalam bidang olahraga. Dalam kehidupan beriman pun kira-kira seperti itu juga. Kalau bilang percaya aja sih gampang, ya kan? Tetapi mempertahankan apa yang kita katakan itu, I believe, ya kan? One God Almighty, I believe. The Son of the Father, Jesus Christ, I believe. The Holy Spirit, nggak gampang.
Kan itu yang dikatakan kan dalam pengakuan iman. Itulah sebabnya banyak orang yang meragukan, terutama orang muda, dalam tingkah lakunya, dalam kehidupannya. Sehingga dalam suatu cerita, ketika di pertengahan tahun 1945 sebelum Perang Dunia Kedua, Jepang menemukan suatu alat yang memang diperlukan untuk beberapa perusahaan. Lalu Amerika memakai produk Jepang itu. Ternyata nggak berapa lama terjadi ada gangguan dari mesin yang dibuat oleh Jepang ini. Apa orang Amerika bilang? Tolong kirim teknisinya supaya bisa memperbaiki mesin ini lagi untuk berfungsi. Ya, orang Jepang langsung kirim. Tetapi yang dikirim siapa? Teknisinya ternyata orang muda. Ya, kurang lebih sekitar 20 tahunan. Apa yang dikatakan oleh orang Amerika? Ya, tolong kirim yang tua saja. Gitu. Kenapa? Karena orang Amerika meragukan orang muda ini keahliannya. Lalu dikirim telegram dari Jepang. Itu penemunya, Bapak. Lalu itu ceritanya. Kebanyakan orang meragukan kemampuan orang muda. Karena apa? Ya, nggak salah juga sih. Karena memang umumnya orang muda, anak-anak remaja, young men, itu memiliki sifat-sifat yang sulit ditebak. Memang cenderung smart, pintar, kritis, kreatif, inovatif, tapi negatifnya juga nggak kurang. Cenderung sombong, juga keras hati, nggak bisa dibilangin, bahkan berjiwa pemberontak, mau melawan arus. Menurutnya, saya lebih benar. Seorang pakar di bidang perkembangan iman, psikologi perkembangan iman, James William Fowler, mengatakan bahwa usia Na'ar itu tadi memang lebih cenderung masih dalam tanda kutip mencari jati diri. Dalam hal kehidupan beriman juga mulai mencari perbandingan ajaran gereja. Ya kan? Mana yang lebih benar? Katolik atau Protestan? Di Protestan juga ada Calvinis, Lutheran, Metodis. Nah loh, gereja saya ini apa? Protestan atau Katolik? Metodis, Calvinis, Lutheran. Meragukan. Kalau gitu, belum tentu benar. Makanya, gak heran, dalam usia seperti ini mudah sekali dipengaruhi. Datang ajaran yang lebih enak, yang lebih menyenangkan. Semua itu cuma tradisi. Gak usah diikuti. Ini baru new era. Pernah dengar ajaran new era? Itu salah seorang aktor terkenal dari Hollywood itu penganut ajaran new era. Yang main Mission Impossible itu. Nah, itu penganut new era itu. Yang memang mengajarkan, ya udahlah itu terlalu kaku, ini aja relax, bebas. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jelas dalam kondisi seperti itu, pakar juga sudah mengetahui seperti James Fowler ini tantangan yang begitu besar, ya selalu dan memang terus dihadapi oleh anak-anak muda kita. Nah, kalau memang tidak ada pendekatan yang pas, yang touch, langsung kena hatinya, maka jangan heran pemberontakan itu selalu terjadi. Dan selalu kehidupan rumah tangga, orang tua dijadikan kambing hitam. Gak enak di rumah, apa-apa disalahin, apa-apa dimarahin. Mending di luar. Maka solusi yang di luar tersedia adalah teman-teman. Siapa mereka? Tidak kita ketahui.
apa agamanya, apa ajarannya. Ya, yang penting solidaritas. Itu yang mereka kenal. Dalam kondisi seperti ini, jelas juga terjadi sejak dulu ini, bukan pada zaman sekarang aja yang udah modern. Dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan Raja Daud, yang juga menjadi penulis Mazmur yang indah ini Mazmur 119, Mazmur yang paling banyak ayatnya, dan disusun begitu indah. Kalau dari ayat 1 sampai 8 itu setiap awal kalimat dimulai dengan huruf A. Nah ini ayat 9 dimulai dengan huruf B. Tadi saya bacakan Bamen. Nah, B awalnya. Itu sampai dengan ayat ke-16. Mulai ayat 17 C. Nah, begitu uniknya Alkitab kita. Tertarik? Rio, pelajari lebih jauh. Iya. Yang jelas, memang kalau kita belajar Alkitab masih banyak yang belum kita ketahui. Namun kita lihat di sini, dalam renungan kita ini, pemazmur mempertanyakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan kekuatannya? Dengan kepintarannya? Dengan kehebatannya? Tidak. Tapi di sini dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga. Bukan dengan pikirannya, bukan dengan kehebatan, kekuatan, tapi dengan firman Tuhan. Tidak ada penjagaan yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam ayat 105 pasal 119 ini dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu fungsi firman Tuhan. Rio telah belajar berapa lama CD pelajaran katekisasi? Ada 1 tahun? 9 bulan. Yang dipelajari apa? Yang jelas bukan pelajaran di sekolah, kan? Tetapi Alkitab. Bagaimana sikap kita mengimani Alkitab itu. Bukan pada saat sekarang, tetapi juga untuk seterusnya. Sehingga kedewasaan yang utama yang dipergumulkan dalam proses katekisasi CD adalah kedewasaan iman. Bukan kedewasaan fisik. Sehingga kata orang, SIM katanya kan dapat SIM, surat izin menikah itu. Bukan. Tapi surat izin mengimani lebih sungguh. Siapa itu? Yesus menurut Alkitab. Nah, mari kita renungkan bagaimana firman ini juga seharusnya menjadi pedoman bagi Jonathan, Rio, Arifan. Oh iya, saya pelajari juga namanya Jonathan, Rio itu kan diterima ketika baptis, iya kan? Nah, pada saat baptis, Rio diantar orang tua. Namun, menurut tradisi dan ajaran gereja-gereja arus utama mainstream, GPIB termasuk AKBP, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi nama Jonathan Rio itu bukan lagi pemberian orang tua, tapi sudah menjadi kehidupan yang bersangkutan. Apa coba artinya Jonathan? Gak perlu tahu kan? Nah, setiap nama bagi orang Batak itu punya makna, punya nilai filosofis. Saya aja gak menyangka ketika saya dinamakan oleh orang tua saya Ampilas Mangatas Panangian. Tahu gak artinya? Ampilas itu seperti guntur, guru yang ada di atas, mengatas, Panangian. Harus didengar. Makanya mengikuti nama itu sepertinya tepat. Sehingga sekarang saya berada di atas di sini, mendengarkan suara yang menggelegar, supaya Bapak Ibu mendengarkan. Nah, nggak tahu apa memang begitu doa orang tua saya pada waktu memberikan nama itu. Tapi bagi saya terjadi seperti ini. Jonathan itu adalah
Tuhan menganugerahkan. Pemberian Tuhan. Berarti orang tuamu, Bapak Rio, bersyukur kedatangan kehadiran Jonathan di tengah-tengah rumah tangga sebagai pemberian Tuhan. Iya, bukan pemberian orang lain, bukan pemberian makhluk lain, pemberian Tuhan. Itu iman, keyakinan. Itu dalam bahasa Yunani itu anugerah, gracia, sola gratia. Jadi dalam unsur nama Jonathan ada salah satu moto kehidupan orang Kristen, sola gratia. Ada anugerah Tuhan. Rio itu bisa laki-laki, bisa jalan, bisa raja, bisa kekuatan. Jadi Tuhan menganugerahkan Rio menjadi kekuatan dalam kehidupan rumah tangga Bapak Rio dan Inang kakak bos sendiri. Luar biasa kan? Nah, nikmatilah, hayatilah nama itu. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan di dalam nama Jonathan itu. Dan itu sudah kamu pertanggungjawabkan dalam pengakuan iman. Dulu kan dalam baptisan nama itu disampaikan, sekarang kamu sendiri yang mempertahankannya dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itulah yang menjadi dasar dari nama yang kudapatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bukan berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Saya cucut tuh, UBG, dihita Batak, mandok, dong, maguru, dong, maka tindakon haporsiawan, anak kotai, malua nama hita, siang dosa, dot, masalah nasida. Ido kan? Sahira, ya lepas tangan nama. Ya memang itu kesempatan buat anak kita menjadi dewasa. Tetapi bukan berarti kita lepas tangan secara ya bebas. Mari kita terus memperhatikan. Tapi bukan lagi menganggap mereka sebagai anak-anak, sebagai teman diskusi. Iyalah, ya kalau ngajak bicara, Rio gimana? Bapak punya ini nih, udah jadi teman Rio ini. Bukan lagi anak-anak. Jangan lagi perlakukan mereka seperti anak-anak. Perlakukanlah mereka sama-sama sebagai orang dewasa. Karena mereka juga sama-sama berhak menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Ya kan? Rap saudulah nasida dotita di namanjalo perpadanon nabadia. Gak bisa kita anggap lagi mereka anak-anak. Oke Rio, tunjukkan bahwa kamu sudah dewasa, sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa mempertanggungjawabkan segala yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Begitu pula kita dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang terus mengingatkan kami akan kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami sebagai orang muda dalam mempertahankan kelakuannya bersih, terutama di hadapan Tuhan, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ajari mereka ya Bapa, terutama di sini anak kami Jonathan Rio Aritonang yang telah menerima peneguhan sidi di waktu yang lalu, agar waktu demi waktu, hari lepas hari, anak kami ini semakin dewasa, semakin setia kepada Tuhan, semakin tahu menghormati orang tua dan juga mengasihi sesama. Sehingga dengan keberadaan anak kami ini dimanapun dia berada, terutama dalam meraih cita-citanya, namamu dimuliakan, dan tentunya kami pun bangga, bahkan juga dia sendiri bangga atas keberadaannya. Ajari kami ya Bapa dalam menjalin hubungan dengan anak-anak kami, agar ketika waktunya tiba, biarlah kami boleh memperlakukan mereka secara berbeda. Bukan lagi anak-anak, tetapi sesama orang dewasa. Begitu pula dengan kami ya Bapa, untuk tidak lupa terus mendoakan mereka
terus mengingatkan, mengajarkan mereka dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah Engkau juga menyertai Bapak Rio dan kakak di sini baru sendiri, agar tetap sehati sepikir, mengajarkan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Rio, kepada semua orang juga dalam memuji serta memuliakan nama Tuhan. Ajari kami juga semuanya, keluarga besar Aritona, bahkan juga hadir di sini, hula-hula sembiring, agar tetap terus menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga yang terbaik dari Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Kalaupun ada yang sakit di antara kami, segera sembuhkan. Kalaupun ada yang masih berduka karena Engkau memanggil atau berpulangnya anggota keluarga di waktu-waktu yang lalu, biarlah Engkau hiburkan dan kuatkan kembali. Biarlah semua yang daripada Tuhan itu semakin menguatkan iman kami ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang tambah waktu, tambah tahun, semakin memprihatinkan. Ya Bapa di surga, biarlah apa yang kami mohonkan itu sungguh dapat kami peroleh hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba bagi kita untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita renungkan dan kita dengarkan tadi. Menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439 sambil mengumpulkan persembahan sebagai persembahan syukur nanti diberikan kepada gereja GPIB Epata ya. persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat, ya boleh masih jalanannya bersalaman. Selamat ya untuk Jonathan Rio, juga untuk keluarga Bapak Rio ya dan kakak ya. Diserahkan kepada protokol atau pemimpin acara berikutnya.